Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo pemirsa, senang sekali saya Naura Siskia bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari kota Yogyakarta. Pemirsa, jika Anda penikmat jamu tradisional, Anda patut mencoba jamu jinggang yang ada di Pakualaman ini. Selain sudah turun-temurun, pengolahan jamu ini juga masih menggunakan tungku. Berikut liputannya untuk Anda. Warung Jamu Ginggang di Pakualaman menjadi salah satu penjual jamu tradisional legendaris di kota Yogyakarta. Warung jamu ini pun masih mempertahankan proses pengolahan tradisional. Jamu racikan warung Ginggang ini mulanya diinisiasi Mbah Joyo pada tahun 1925. Mbah Joyo merupakan tabib di Keraton Pakualaman pada masa Pakualaman ke-7. Jamu racikan Mbah Joyo ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat pada tahun 1950. Warung jamu tradisional ini memiliki 8 meja dengan masing-masing 4 kursi di tiap sisinya. Daftar menu dapat terlihat di tiap mejanya. Pengunjung pun dapat menikmati wifi gratis ketika mengunjungi warung ini. Suasana tempo dulu atau jadul masih terlihat dalam proses pembuatan jamu ginggang. Alat cuci dari batu digunakan untuk mencuci rempah-rempah yang baru dibeli. Sementara lumpang digunakan untuk menumbuk rempah-rempah hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Jamu ini masih mempertahankan keaslian resep dari leluhurnya. Hal ini untuk menjaga cita rasa dan kualitas jamu ginggang. Saya tertarik karena mendengar banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya membeli jamu di sini, terutama dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Juga pembuatan jamu di sini masih secara tradisional. Manfaat yang saya rasakan setelah meminum jamu di sini, kekebalan tubuh dan stamina saya lebih meningkat. Saya jarang sakit padahal cuaca sering berubah. Yang membedakan jamu ginggang Pakualaman dengan jamu lainnya adalah rasa dan khasiatnya. Karena pembuatannya masih secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami. Jamu ginggang bisa eksis sampai sekarang karena mempertahankan bahan-bahan berkualitas dan menjaga resep tradisional. Kini, jamu ginggang juga sudah dilengkapi logo halal dan sertifikat BPOM. Pengunjung bisa menikmati segelas jamu ginggang mulai dari harga Rp6.000. Ada beragam menu jamu yang bisa dicicipi, mulai dari jamu beras kencur, pegelinu, hingga jamu telur. Dari Yogyakarta, Bilkis, E-Channel TV. Tahukah Anda, jika tradisi padusan memiliki banyak prosesi yang panjang, tak hanya sekedar mensucikan diri, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Purworejo, padusan bisa dilaksanakan bahkan lebih dari sehari. Berikut ini informasi selengkapnya. Petik Tirto merupakan upacara selamatan desa Merti Desa yang dijadikan tradisi di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Istilah Petik Tirto berasal dari kata peti yang berarti mengambil dan tirto yang berarti air. Upacara Petik Tirto di Desa Jenarlor sudah berlangsung lama dan dijadikan aktivitas rutin tahunan dengan tujuan utama, yakni pertama, untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya hingga masyarakat dapat mengadakan panen raya. Kedua, Petik Tirto sebagai wujud terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada leluhur, yaitu Betoro Loano yang telah trukayasa atau membuat sumur dan membuka lahan persawahan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat hingga sekarang. Ketiga, Petik Tirto merupakan wujud permohonan agar warga desa diberikan keselamatan lahir dan batin, kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki.
Tempat penyelenggaraan upacara Merti Desa Peti Tirto selama ini menggunakan sumur talang, dengan puncak upacara mengambil air dari sumur talang tersebut. Sedangkan kegiatan terdiri dari selamatan kenduri di sumur talang, kirap tumpeng, pagelaran wayang kulit di pendopo sumur talang, kenduri, dan Peti Tirto. Ya, jadi juru kunci pemilik tanah Pepunden. Setiap Rejeb itu masyarakat Desa Jenarlor mencari dana dari dalam desa maupun dari luar desa. Acaranya hanya itu rame-rame wayangan. Tiap tahun bulan Rejeb itu mesti wayangan. Nah itu rangkaian itu hanya tradisi zaman dulu. Penting bagi kita untuk mempertahankan dan mempromosikan tradisi Patusan, sehingga warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang. Dari Purworejo, Tanaya, e-Channel TV. Keberadaan Rumah Anak Surga yang berlokasi di kawasan Banget Ayu Semarang ini merupakan sebuah tempat penyelamat bagi bayi-bayi terlantar. Sebagian besar, bayi ini dititipkan karena faktor ekonomi yang dialami orang tua. Berikut ini informasi untuk Anda. Bayi-bayi terlantar kini mendapatkan perhatian besar. Rumah Anak Surga atau RANS merupakan rumah aman yang menaungi bayi-bayi terlantar. Ekspresi ceria dan penuh keakraban terekam pada raut wajah sejumlah balita dan pengasuhnya saat berinteraksi di Rumah Anak Surga, Jalan Gangging Pengentayu Wetan, Genuk, Kota Semarang. Ya, di Rumah Anak Surga ini anak-anak balita tampak begitu nyaman dalam pelayanan para pengasuhnya. Manajer Rumah Anak Surga, Melisa Yulianti, mengatakan, pendirian RANS berawal ketika seorang ibu dengan membawa bayi datang ke Rumah Anak Surga. Ibu tersebut mendatanginya untuk meminta pertolongan agar diberikan tempat perlindungan sementara untuk bayinya sampai mentalnya membaik dan permasalahan ekonomi mulai pulih. Di sini Rumah Anak Surga atau RANS berupaya memberikan pengasuhan yang terbaik agar anak-anak tumbuh sehat dan mendapatkan kebahagiaan di masa kecilnya. Mereka mendapat asupan gizi, imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pendidikan serta belajar agama. Di Rumah Anak Surga, ada 27 balita yang diasuh dan dirawat, 19 balita sudah bisa berjalan, dan 7 bayi dirawat dalam ruangan tersendiri. Sementara, terdapat 16 pengasuh dan 3 bidan, serta 35 orang tim masak hingga mencuci. Jadi untuk sejarah singkat berdirinya Rumah Anak Surga ini, itu bermula dari ibu-ibu yang menitipkan anaknya gitu. Jadi dulu sebelum gedung ini berdiri, kita kontrak di Gedung Palon. Di sana kita masih kontrak. Nah di sana ada ibu-ibu yang tiba-tiba dititipkan karena latar belakangnya ibu-ibu itu memang ini ya pada awal mulanya ditinggalkan ini ribuan jutaan hutang gitu kepada suaminya. Terus motornya juga diambil sama suaminya juga, dan ibu itu kan ngekos ya gitu. Jadi anaknya dititipkan sementara kepada ketua yayasan, karena ketua yayasan merasa iba akhirnya diasuh kayak gitu. Nah, mulai dari awal itu terus melihat kasus yang ada di Indonesia ini, apalagi di Jawa Tengah, yang banyaknya kasus yang dibuang, bayi dibuang, ditelantarkan, maupun dibunuh, diaborsi seperti itu. Makanya kita antusias untuk mendirikan Yayasan Rumah Anak Surga ini. Saat ini ada 20 pengasuh yang siaga selama 24 jam. Para pengasuh ini masih muda-muda, mereka saling menjaga dan mengawasi puluhan anak dan bayi dari segala aktivitasnya. Di sini sebagai pengasuh untuk suka duka ngurus bayi di sini, alhamdulillah untuk sukanya jadi banyak belajar caranya mengasuh bayi, karena saya belum menikah juga, belum merasakan punya anak, tapi di sini udah belajar jadi seorang ibu, gimana caranya mengatur emosi, terus tutur bahasanya, tutur katanya buat anak-anak seperti apa. Dari kebutuhan anak dan bayi yang paling dibutuhkan adalah susu dan popok. Saat ini tiap bulannya Rumah Anak Surga harus menyediakan 700 pak susu bayi dan ratusan popok tiap harinya.
Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Siswa SMP kelas 9 di Semarang ini benar-benar hebat. Mereka berhasil ciptakan double coat atau daun edible coating, yaitu kemasan pembungkus ikan yang bisa awet hingga 9 hari. Penelitiannya ini berhasil menyabet juara medali perunggu tingkat nasional. Wow, keren! Kami bungkus dengan daun yang sudah dilapisi edible coating. Inilah siswa kelas 9 SMP Negeri 12 Semarang, Lusan Anjarinanti, 15 tahun, yang berhasil menciptakan double coat atau daun edible coating, yaitu kemasan pembungkus ikan presto yang bisa bertahan atau awet hingga 9 hari. Hebatnya untuk pembuatan kemasan ini, ia memanfaatkan bahan yang ada di sekolah, seperti sukun yang diolah menjadi pati sukun sebagai bahan edible coating, daun awar-awar, daun jati, atau daun pisang. Untuk membuat edible coating, pertama tepung pati sukun dimasukkan ke dalam air aquades dan dicampur dengan gliserol. Lalu kita Langkah selanjutnya diaduk hingga rata dan dipanaskan hingga mengental seperti lem. edible coating yang sudah jadi. Edible coating dioleskan ke daun awar-awar atau jati atau daun pisang untuk membungkus ikan presto agar awet atau bertahan lama hingga 9 hari. Kita hari ini bakal membuat double coat atau daun edible coating. Di sini ada kombinasi daun, ada daun awar-awar, daun jati sama daun pisang, itu dilapisi dengan edible coating. Itu fungsinya untuk memperpanjang umur simpan. Jadi di sini difokuskan ke pengemas ikan bandeng presto sebagai ciri khas Kota Semarang. Bahannya ada beberapa bahan ya yang perlu kita buat untuk edible coating. Ada pati, ini patinya, lalu aquades dan gliserol. Itu hanya dibutuhkan sekitar 100 ml aquades, lalu 3,5 gram pati, serta gliserolnya sekitar 1,5 ml, dan dicampurkan lalu dipanaskan, bisa di hot placer maupun kompor biasa hingga mengental seperti ini jadinya edible coatingnya. Kalau untuk daun awar-awar, menurut penelitian saya ya Pak, itu bisa awet hingga 9 hari di suhu kulkas. Karya ilmiah ciptaan siswa ini membuahkan hasil. Double coat atau daun edible coating berhasil meraih medali perunggu dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI di Jakarta. Ya, alhamdulillah dari anak-anak siswa SMP Negeri 12 ini ada yang berhasil dan sukses untuk membuat penelitian karya ilmiah remaja dan berhasil sampai mengikuti ajang di tingkat nasional OPSI untuk siswa. Untuk pengemasan bandeng dengan bahan yang ramah lingkungan, karena bahan daun awar-awar ini banyak sekali ditemukan di lingkungan sekolah dan juga bahkan di masyarakat itu banyak sekali daun awar-awar itu mudah tumbuh dan ini bisa dimanfaatkan untuk pengemasan bandeng. Selain double coat, siswa SMP Negeri 12 juga berhasil membuat edible film dari bahan tepung pati sukun untuk pembungkus bumbu mie instan dan meat analog, yaitu nugget dari pati sukun pengganti daging. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Keberadaan instalasi pemanenan air hujan menjadi layak minum yang ada di perkampungan Tambak Lorok, Semarang akan terus dikembangkan. Instalasi ini dibuat untuk mencegah terjadinya penurunan tanah dampak penggunaan air bawah tanah. Instalasi pemanenan air hujan menjadi layak minum ini berdiri di perkampungan Tambak Lorok, Semarang. Banyak tujuan yang akan dicapai dengan dibangunnya instalasi ini. Selain untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan air tanah yang cukup tinggi, juga untuk mencegah penyakit diabetes yang banyak dialami warga. Karena air hujan yang dikelola melalui sistem elektrolisasi air hujan akan menghasilkan air dengan kadar pH tinggi yang bisa digunakan untuk terapi diabetes. Instalasi ini berada di area greenhouse yang pembuatannya kerjasama antara warga, Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan, Indonesia Power UBP Semarang, dan Rotary Klub Semarang Bojong. Sistem kerja instalasi ini sangat sederhana. Air hujan ditampung terlebih dahulu di tempat penampungan. Air hujan kemudian diproses dengan cara elektrolisasi air hujan selama 24 jam. Selanjutnya, air bisa digunakan warga untuk kebutuhan memasak atau langsung diminum. Inisiasi pembangunan instalasi air hujan di RW 15 dilatar belakangi oleh keprihatinan karena penurunan permukaan air tanah di wilayah ini cukup tinggi, sekitar 10 cm sampai dengan 15 cm per tahun.
sebagai salah satu akibat dari penggunaan air dalam. Jadi sebagian besar warga di Kelurahan Tanjung Mas, terutamanya di RW 15, itu masih banyak menggunakan air artetis. Dan oleh karenanya kami berusaha untuk mendidik, memperluas pemahaman masyarakat bahwa mereka bisa menggunakan air hujan sebagai alternatif pengganti, tidak hanya sebagai penyediaan untuk air bersih, tapi sampai pada layak konsumsi. Dadan, perwakilan dari Indonesia Power UBP Semarang mengungkapkan, greenhouse sebagai wadah untuk kegiatan masyarakat Tambak Lorok. Selain instalasi panen hujan, juga untuk area bertanam warga. Alasan kami melaksanakan kegiatan pemberdayaan di sini karena berawal dari sesuai dengan visi misi kami ya untuk melaksanakan kegiatan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami di sini memberdayakan kurang lebih sekitar 30.000 KWT yang kami melihat bahwa lingkungan di sini perlu untuk dikendalikan. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air, warga menggunakan air artetis. Oleh karenanya, untuk menekan dampak dari penggunaan air bawah tanah, dibuatlah instalasi pemanenan air hujan yang diolah menjadi air layak konsumsi. Yofi Nugroho, E-Channel TV melaporkan. Biasanya, kita hanya mengenal olahan tumis jamur dan jamur crispy. Namun, di tangan warga Mukti Harjo Kidul, Semarang ini, jamur diolah menjadi kerupuk kekinian yang rasanya gurih dan renyah. Seperti pada proses pembuatannya. Berikut ini informasi selengkapnya. Jamur tiram yang kini banyak dibudidayakan masyarakat ternyata dapat dibuat camilan kekinian yang rasanya gurih dan renyah. Selama ini kita hanya mengenal jamur tiram diolah menjadi tumis jamur atau digoreng menjadi jamur crispy. Namun di tangan Sumiarti, warga Sidoasi 1 Mukti Harjo Kidul, Semarang, jamur tiram disulap menjadi camilan kekinian, yaitu kerupuk bakso jamur goreng. Meski namanya kerupuk bakso jamur, namun dalam pengolahannya sama sekali tidak menggunakan bahan baku bakso. Nama bakso sendiri diambil karena potongan kecil-kecilnya mirip seukuran bakso. Untuk membuat kerupuk bakso jamur goreng ini sangat mudah. Pertama, bahan baku jamur dihaluskan dengan mesin penggiling, diberi bumbu dan diberi tambahan tepung terigu. Setelah itu adonan digulung dan dikukus. Langkah selanjutnya, gulungan jamur tadi dipotong kecil-kecil tipis dan kemudian dijemur. Inovasinya dari jamur, saya bikin kerupuk jamur ini dengan nama bakso jamur goreng karena saya pakai lontongannya sebesar bakso. Saya bikin bakso jamur goreng karena tahapan demi tahapan saya, anak-anak muda sekarang pingin yang kekinian, jadi saya bikin kerupuk jamur goreng yang kekinian itu bikin anak-anak suka camil-camil kalau pada saat ngumpul atau pada saat santai-santai itu bisa buat temen santai. Kerupuk bakso jamur ini rasanya luar biasa. Selain gurih, juga renyah. Hebatnya camilan kekinian ini sudah tembus supermarket. Salah satu warga kami membuat produk dari jamur, di mana jamur ini diolah menjadikan nilai tambah di tempat kami, dan juga ini sudah di packing begitu bagus sehingga produk ini bisa masuk ke toko dan swalayan bukan hanya di Semarang tetapi sudah sampai merambah di luar kota Semarang, Jogja, Wonosobo dan sekitarnya, dan ini juga produk ini juga sudah dibawa ke luar negeri juga. Selain kualitas rasanya, kerupuk bakso jamur ini dikemas apik dan berkelas. Untuk satu kemasan dibanderol harga Rp25.000. Yofi Nugroho, Semarang, E-Channel TV. Siapa tidak mengenal roti kembang waru yang legendaris di Yogyakarta ini? Dia adalah roti kembang waru Pak Bas yang sudah memproduksi lebih dari 30 tahun lamanya. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda.
Roti kembang waru Pak Bas merupakan kuliner warisan Kerajaan Mataram Islam. Bentuknya yang 8 sisi memiliki makna 8 laku yang harus dilakukan seseorang ketika menjadi pemimpin. Pak Bas percaya bahwa kualitas adalah segalanya. Inilah mengapa ia memilih masih menggunakan alat masak tradisional dengan arang ketimbang kompor gas. Ia juga tak menitipkan roti buatannya di warung-warung dan memilih menjualnya kepada konsumen secara langsung di rumahnya. Menurut Pak Bas, zaman sekarang memang banyak jenis makanan bermunculan, tapi tidak semua memiliki cerita. Berbeda dengan roti kembang waru yang kini tetap dicari dan laris, karena di baliknya ada histori yang panjang. Pohon waru itu pohon yang lekat besar, tapi tidak produktif, tidak bisa untuk bangunan rumah, cuma untuk alat-alat tertentu. Mungkin dianggap menirukan warna dan bentuk seperti kembang waru, maka sampai sekarang itu yang menamakan roti kembang waru. Bahan yang penting adalah telur ayam, kemudian gula pasir bisa, gula kelapa bisa, kemudian gandum. Kalau kembang waru, alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Jadi menggali lagi kejayaan atau ekonomi masyarakat yang ada di kota kecil. Pak Bas hanya berdua dengan istrinya Bu Gidah dalam memproduksi roti kembang waru setiap harinya. Dalam sehari, Pak Bas bisa memproduksi sampai 300 buah roti, baik untuk pesanan atau stok jualan di rumah. Kesabaran akan ketekunan mempertahankan makanan peninggalan Kerajaan Mataram dengan teknik yang masih tradisional menjadi ciri khas yang tak semua produsen mau melestarikannya. Dari Yogyakarta, Sabrina, E-Channel TV. Jika Anda berwisata libur lebaran di Yogyakarta, tidak ada salahnya mampir belajar sejarah Taman Sari yang merupakan tempat peninggalan pemandian bangsawan keraton. Penasaran? Berikut ini informasi selengkapnya. Yogyakarta memiliki banyak peninggalan bersejarah yang kini menjadi objek wisata. Salah satunya Komplek Taman Sari yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Dari Keraton Yogyakarta, wisatawan dapat ke Taman Sari, antara lain dengan berjalan kaki, naik beca, dan naik andong. Salah satu ikon dari Taman Sari adalah kolam-kolam air. Ternyata kolam-kolam air tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Komplek Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri, sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita waktu Hamengkubuwono I melakukan peperangan Giyanti. Nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Dulunya, fungsi dari Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono I, permaisuri, anak-anak, dan kerabatnya. Tak heran, Taman Sari memiliki beberapa area, di antaranya kolam pemandian, tempat ganti pakaian, taman-taman, dan ruangan untuk menari. Jadi karena Taman Sari ini kan adalah salah satu situs budaya yang udah terkenal di Jogja ya. Jadi ini menarik buat kita kunjungi untuk menelusuri gimana kerajaan, tempat pemandian raja dan putri-putrinya. Kampung Wisata Taman Sari Yogyakarta adalah tempat yang cocok untuk wisatawan yang ingin menambah wawasan tentang sejarah dan budaya Yogyakarta sambil bersantai dan bersenang-senang. Dari Yogyakarta, Ayu Sekar, E-Channel TV. Informasi dari kota Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV.
Saya, Naura Siskia, dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.